Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Imanuddin, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN Ciantra 02, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 2432 12 11 42. Pada hari ini kami pada tanggal 16 Mei 2025 saya akan melaksanakan praktek mengajar di kelas 3 dengan materi pokok hadis sholat berjamaah sebagai salah satu syarat mengikuti ujian kinerja. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan depan gerak. Tegak gerak. Masuk pasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini? Apa kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Pada hari ini kita akan memulai pelajaran. Sebelum pelajaran dimulai, sebelumnya kita berdoa. Untuk itu satu orang memimpin doa di depan. Mari berdoa di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya Rabbi jidni ilman warid. Silakan duduk. Tadi kita sudah berdoa yang dipimpin oleh teman kalian. Mudah-mudahan dengan berdoa kita dapat memahami apa yang akan kita pelajari sekarang. Untuk itu Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Semuanya hadir hari ini? Hadir. Alhamdulillah hadir. Sebagaimana biasa, setelah Bapak mengecek kehadiran, pembiasaan-pembiasaan yang biasa kita kerjakan sebelum materi dimulai. Kita membaca Al-Quran surat Al-Ikhlas. Ayo coba dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahus samad lam yalid Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah belajar membaca surat Al-Ikhlas tadi. Selanjutnya kita pembiasaan. Bagaimana hari ini kelas kalian? Apa sudah bersih semua? Ya, Bapak mengecek semuanya bersih. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan yang harus kita biasakan sebelum pelajaran dimulai. Begitu, Bapak akan memberikan pelajaran pada hari ini tentang senangnya belajar hadis
dengan materi sholat berjamaah. Di mana tujuan pembelajaran ini? Pertama, kita membaca hadis sholat berjamaah yang dipimpin nanti oleh Bapak. Yang kedua, menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat jamaah. Yang ketiga, bagaimana keutamaan sholat berjamaah. Dan yang keempat, kita bisa menunjukkan sikap semangat sholat berjamaah baik di rumah ataupun di sekolah. Selanjutnya, keutamaan sholat berjamaah dibanding dengan sholat sendiri. Dan kedua, apa hikmah sosial spiritual dari sholat berjamaah. Dan ketiga, apa makna sholat berjamaah 20 derajat daripada sholat sendirian. Anak-anakku sekalian, marilah kita buka materi pembelajaran ini, yang mana sholat merupakan adalah kewajiban bagi setiap umat manusia, terutama bagi tiap pemeluk agama Islam. Dalam hadis sholat berjamaah mengajarkan Nabi kita Muhammad SAW bahwa sholat berjamaah itu keutamaan 27 derajat daripada sholat sendirian. Lalu apa yang dimaksud dengan sholat berjamaah? Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan bersama-sama atau berjamaah antara imam dan makmum, yaitu yang terdiri dari imam dan makmum. Oleh karena itu, kita harus tahu sebagai orang Islam bahwa keutamaan sholat berjamaah itu telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwa sholat berjamaah itu merupakan sangat dianjurkan. Oleh karena itu, kita sebagai pemeluk agama Islam, karena sholat berjamaah dan sholat itu adalah merupakan rukun Islam. Oleh karena itu, rukun Islam harus kita kerjakan, ya, karena merupakan daripada tiangnya agama. Sholat adalah merupakan tiangnya agama. Oleh karena itu, kita sebagai penerus bangsa harus membiasakan sholat berjamaah baik di rumah, di sekolah, maupun di mana saja kita berada, kita melakukan sholat. Karena sholat merupakan ibadah yang nanti akan dipertanggungjawabkan dan amalan yang pertama akan dihisab oleh setiap manusia, terutama kita sebagai umat muslim harus tahu bahwa nanti amalan yang pertama dihisab di hari kiamat adalah sholat. Oleh karena itu, sholat harus ibadah yang benar-benar kita kerjakan dan tidak boleh tidak dikerjakan. Kenapa? Hukumnya wajib. Apa artinya wajib? Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Untuk itu, marilah kita simak video pembelajaran ini dan disimak dengan seksama dan dipahami video pembelajaran ini. Marilah kita saksikan video pembelajaran ini. Sebelum pembelajaran video ini dimulai, kita merefleksikan dulu supaya dalam memahami video ini kita bisa memahami dengan betul. Tepuk semangat. Tuh. Semangat. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu guru kelas 3 SD yang saleh dan salihah? Semoga sehat walafiat ya. Anak-anak, kita akan belajar bersama materi pelajaran senangnya belajar hadis. Perhatikan dan amati sampai akhir video ya, karena ibu guru akan membahas juga uji pencapaian pembelajaran. Sebelum mulai belajar, anak-anak duduk dengan baik dan awali dengan berdoa kepada Allah agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
senangnya belajar hadis. Hadis sholat berjamaah. Anak-anak diperhatikan ya. An Abdillah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jama'ati taqdulu sholatal fardhi bi 27 darajah. Rawahu Bukhari. Abdullah bin Umar berkata, sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan selisih 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari. Sholat berjamaah. Pesan pokok hadis sholat berjamaah diantaranya: A. Sebaiknya sholat dilakukan dengan berjamaah. B. Pahala sholat berjamaah dilipat gandakan 27 derajat. C. Hendaknya kita mencari pahala sebanyak-banyaknya. D. Mempelajari tata cara sholat berjamaah. E. Membangun atau menyediakan sarana ibadah untuk sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Hadis adalah pedoman umat Islam yang kedua. Yang pertama apa anak? Bagus. Pedoman umat Islam yang pertama adalah Al-Quran. Kemudian pedoman umat Islam yang kedua adalah hadis. Asbabul wurud artinya sebab yang melatar belakangi hadis. Hadis sholat berjamaah muncul karena peristiwa Bahjan bin Al-Adra bertamu ke Rasulullah. Sholat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah, yang artinya sangat dianjurkan. Tata cara sholat berjamaah. 1. Makmum sengaja berniat untuk mengikuti imam. 2. Imam berdiri di depan sedang makmum berada di belakang. 3. Laki-laki tidak diperbolehkan ikut imam perempuan. 4. Imam dianjurkan mengarahkan shaf atau barisan agar lurus dan rapat. 5. Apabila makmum hanya satu laki-laki, disunahkan berada di samping kanan imam agak mundur sedikit. Demikian pula bila imam dan makmum sama-sama perempuan. Laki-laki, sedangkan makmumnya laki-laki dan perempuan, maka posisi makmum perempuan berada jauh di belakang makmum laki-laki. Lah, ini biasanya dipisah ya, ada santirnya kalau di masjid-masjid ya anak-anak ya. Nomor 7. Apabila makmum lebih dari seorang dan sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan, maka posisi makmum langsung berada di belakang imam. 8. Tidak membentuk shaf baru sebelum shaf penuh. 9. Makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahuluinya. 10. Makmum tidak boleh melambatkan diri melebihi 2 rukun sholat. Sholat makmum harus sama jenis dengan sholat imam. Semisal, apabila imam sholat maghrib, maka makmum juga sholat maghrib. Nomor 12. Sebaik-baik shaf laki-laki adalah paling depan, sedangkan sebaik-baik shaf perempuan adalah di belakang. 13. Yang menjadi imam hendaknya bacaan Al-Qur'annya yang paling baik. Ingat-ingat ya anak-anak. Masih semangat belajarnya?
Kita lanjut membahas kunci capaian pembelajaran. A. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jawaban yang benar. Nomor 1. Hadis salat berjamaah diriwayatkan oleh. Jawabannya adalah hadis riwayat Bukhari. Nomor 2. Sholatul jama'ati tafdulu. Artinya, jawabannya adalah sholat berjamaah lebih utama. Nomor 3. Pahala sholat berjamaah dilipat gandakan sebanyak titik-titik derajat. Bagus, jawabannya adalah 27 derajat. Nomor 4. Rukun sholat berjamaah adalah. Jawabannya bagus, sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Nomor 5. Sholat jamaah lebih utama daripada sholat. Benar, jawabannya adalah sendirian. Sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Nomor 6. Makmum harus berniat mengikuti. Jawabannya adalah imam. Nomor 7. Yang menjadi imam hendaknya titik-titik yang paling baik. Benar, jawabannya adalah bacaan Al-Qur'annya. Yang menjadi imam hendaknya bacaan Al-Qur'annya yang paling baik. Nomor 8. Makmum tidak boleh melambatkan diri melebihi titik-titik rukun sholat. Jawabannya adalah 2. Makmum tidak boleh melambatkan diri melebihi 2 rukun sholat. Nomor 9. Apabila makmum lebih dari 1 orang baik laki-laki maupun perempuan, maka posisi makmum berada di. Bagus, jawabannya adalah belakang imam karena lebih dari 1 orang. Nomor 10. Hadis sholat berjamaah muncul karena peristiwa titik-titik-titik bertamu ke Rasulullah. Benar, jawabannya adalah Mahjan bin Al-Adra. Hadis sholat berjamaah muncul karena peristiwa Mahjan bin Al-Adra bertamu ke Rasulullah. Setelah mengikuti video pembelajaran yang kamu saksikan, selanjutnya Bapak akan memberikan pelajaran diskusi. Ya, dimana diskusi ini Bapak akan masih berkas per kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, ini kamu isi dan didiskusikan kepada teman-teman. Nanti hasilnya kamu bacakan perwakilan. Ya, perwakilan 1 orang. Ya, selamat mengisi dan selamat bekerja sama. Ya, bekerja sama semua di sini. Bapak kasih waktu 10 menit. Ya. Ya, ya sama. Ya. 5 menit. Ya.
Kerjasama. Nah, artinya kamu yang akan sosialisasikan di depan teman kamu. Ya, cukup Pak, waktunya 10 menit. Ya, Bapak panggil kelompok 1. Kelompok 1 maju ke depan. Bacanya yang keras, biar terdengar. Ya, tinggal baca. Ayo, yang sudah kami diskusikan. Kelompok 1, hasil diskusinya akan Bapak bacakan. Hikmah sholat berjamaah. Yang pertama, hikmah sholat berjamaah mengajarkan kita pentingnya kebersamaan. 2, pentingnya pemimpin, yaitu ada imam dan ada makmum. Yang ketiga, yaitu kita diajarkan taat kepada pemimpin. Yang keempat, diajarkan kita berdisiplin. Ya, berdisiplin dalam menjalankan perintah Allah. Bagus. Ya, kelompok 1 hasil diskusinya bagus. Kelompok 2 dibacakan di depan perwakilan. Ayo maju. Ya, hasil diskusi kelompok 2. Di sini yang didiskusikan pengertian sholat berjamaah. Ya, hasil diskusinya sholat berjamaah yaitu sholat yang dilakukan bersama-sama atau berjamaah, baik di rumah, di musola maupun di masjid. Paling sedikit ada imam dan ada makmum. Apa hukumnya? Hukumnya sunnah mu'akkad, artinya sunnah yang dianjurkan. Bagus, kelompok 2. Dilanjut ke kelompok 3. Kelompok 3 hasil diskusinya dibacakan. Ya, kelompok 3, kelompok terakhir. Hasil diskusi kelompok 3, keutamaan sholat berjamaah. Kelompok 3 menyebutkan bahwa keutamaan sholat berjamaah yang pertama mendapatkan pahala yang besar. 2, menumbuhkan ukhuwah atau silaturahmi kepada sesama para jamaah.
Yang keempat, keutamaan sholat berjamaah itu didoakan oleh malaikat. Yang kelima, menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Bagus diskusi yang kalian lakukan. Selanjutnya, Bapak akan memberikan pelajaran selanjutnya, yaitu penilaian hasil pembelajaran yang telah Bapak ajarkan pada hari ini, supaya dapat hasilnya yang pelajaran yang kita lakukan, supaya dapat kamu praktekkan dan kamu sosialisasikan dalam bentuk tertulis. Satu ya, satu. Kasih nama. Ya, semuanya. Dari isi. Ya, kasih nama. Bapak kasih waktu 10 menit. Gak ada yang melihat temannya ya. Kerja sendiri. Kasih nama biar dapat mengetahui nilai kamu hasilnya berapa. Ya, udah selesai semua, waktunya habis. Ya, baik, boleh. Ya. Ya, Bapak koreksi dulu. Nanti akan Bapak umumkan hasil dari pelajaran yang tadi kamu kerjakan. Ya, pelajaran penilaian yang telah kamu selesaikan ini bagus, hasilnya cuma ada 2 orang yang hasilnya di bawah. Untuk itu Bapak remedial ya, yang 2 orang. Yang 2 orang Bapak kasih kesempatan lagi biar nilainya di atas teman-teman kamu atau sama. Teman-teman kamu hasilnya di atas 9. Untuk itu Bapak beri kesempatan 2 orang. Ya, Bapak kasih waktu 5 menit. Biar mencapai nilai sama dengan teman-teman. Bapak tunggu ya. Mulai dari sekarang kerjakan. Yang dikasih tahu. Menit lagi. Ya.
Tunggu ya. Ya. Ya, hasil remedial ternyata teman kamu nilainya sama. Berarti dalam pembelajaran ini kalian berada dalam yang memuaskan hasilnya. Untuk itu, Bapak nanti akan merefleksi kalian di pelajaran-pelajaran yang akan datang. Dan selanjutnya kita bernyanyi, ya, supaya kita tidak jenuh dalam memahami pelajaran yang kita pelajari. Kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Ya, 1, 2, 3. Halo Bandung. Ibu kota siap menerima pelajaran? Ya. Tadi kalian sudah mengikuti video pembelajaran tentang senangnya belajar hadis sholat berjamaah. Ya. Hadis tentang sholat berjamaah adalah mencakup beberapa aspek penting, baik dari sisi ibadah spiritual ataupun ibadah sosial atau ibadah kepada Allah, hubungannya langsung, dan ibadah kepada manusia atau sesama, dan sebagai rasa syukur kita kepada Allah sebagai makhluk yang diciptakan untuk apa? Mengabdi beribadah kepada Allah, karena Allah telah memberikan kita sehat, umur panjang, dan waktu untuk belajar. Kita bersyukur kepada Allah agar apa? Agar kita menjadi makhluk yang selalu taat kepada Allah dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, agar kita selalu menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Dan dalam hadis sholat berjamaah banyak nilai-nilai yang terkandung hikmah, makna dan keutamaan bagi kita semua. Di antaranya pendekatan kita kepada Allah. Yang kedua, memupuk tali persatuan atau silaturahmi. Yang ketiga, sebagai rasa keadilan sebagai umat manusia atau sesama para jamaah untuk selalu apa? Saling berhubungan. Di dalam sholat berjamaah kita saling bertemu. Ya, terus dalam sholat berjamaah ada pemimpin, ada makmum, ada imam, ada imam dan ada makmum. Terus dalam sholat berjamaah ada nilai-nilai kebaikan yang harus kita kembangkan dalam kehidupan, yaitu nilai-nilai kebaikan. Ya, nilai-nilai kebaikan sesama manusia yang harus kita kita sosialisasikan, baik kehidupan di sekolah, di rumah maupun di mana saja. Kita harus mengamalkan apa yang sudah kita pelajari dalam hadis sholat berjamaah. Kesimpulan, ya, sholat berjamaah adalah ibadah yang sangat dianjurkan
Ya, di dalam hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sholat berjamaah itu lebih utama ya daripada sholat sendiri 20 derajat selisihnya. Ya, makanya Allah sangat sangat besar sekali pahalanya bila kita mengikuti hadis sholat berjamaah ini, banyak pahalanya yang besar. Ya. Terus setelah kita mempelajari hadis sholat berjamaah ini, apakah kamu sudah sholat berjamaah di rumah? Ya. Terus apakah tantangan kalau kamu melaksanakan sholat berjamaah, ada tantangannya? Ada dan ya kamu sibuk dengan yang lainnya, itu tantangan kamu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Terus lagi, bagaimana kamu bisa mengajak teman-teman kamu atau keluarga kamu untuk sholat berjamaah? Ya, kita harus usahakan mengajak teman kita untuk sholat berjamaah keluarga kita, karena kita sudah belajar tentang hadis sholat berjamaah. Dan terakhir, penutup, marilah kita tutup pembelajaran ini dengan membacakan surat Wal Asri. Demikianlah pembelajaran yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita bertemu di pembelajaran yang akan datang. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.